Ada nggak teman-teman? Ini kita cek ya. Ada nggak yang dia dari latar belakang manajer bank, gabung di bisa asuransi jiwa, nggak sukses? Ada nggak? Kira-kira bisa asuransi, tapi dia latar belakangnya manajer bank, seharusnya potensinya oke, tapi nggak sukses. Ada nggak? Nah, saya mau tanya lagi ke teman-teman. Mohon maaf, ini bukan mengecilkan, tapi ada nggak yang latar belakangnya justru malah pedagang bakso keliling lagi? Gabung bisnis asuransi jiwa, ternyata sukses. Ada nggak teman? Ada. Artinya potensi ini bisa dicek nggak? Seharusnya enggak teman-teman. Kira-kira kendalanya apa sih dalam proses perekrutan? Lalu teman-teman bilang susah membuat agen-agen yang gabung new recruit menjadi new recruit aktif. Betul? Nggak ada yang ini nih. Tapi setuju nggak bahwa membuat agent dari akhirnya gabung punya lisensi lalu menjadi aktif itu susah? Ada yang setuju atau tidak? Tidak setuju. Wah, kenapa Bu? Tidak setuju? Ya pasti dong. Yang udah kita rekrut kan kita udah yakin dia pasti bisa jalan, baru kita. Maksudnya kita udah kasih arahan dong. Oh, jadi nggak ada problem ya? Intinya kita bertanggung jawab kalau sebagai leader. Oke. Jadi nggak ada problem? Sepanjang ini masih oke. Luar biasa. Luar biasa nih ya. Teman-teman berikan aplaus dong, teman-teman. Ibu dengan ibu siapa, Bu? Dengan ibu siapa? Erlina. Ibu Erlina. Biar kita sama-sama apa ya, akrab lagi. Jadi kalau agak-agak lupa sedikit namanya nggak apa-apa ya. Bapak dengan Bapak siapa? Budi. Pak Budi setuju dengan pernyataan Bu Erlina nggak? Bahwa sebenarnya nggak susah loh ya jadikan NR jadi NRA, nggak susah. Setuju aja Pak. Pasrah banget. Takut dicoret dari. Takut kena kombinasi. Iya. Takut dicoret. Setuju aja ya Pak. Tapi Adiknya soalnya. Soalnya daripada bukan terminat ya gitu ya. Gue satu grup lagi. Tapi emang selama ini nggak ada masalah kalau dari Pak Budi ya. Jadiin NR tuh NRA nggak ada masalah ya. Saya masih belajar juga. Kalau dari Bu Junita, nih agak sedikit berbeda nih kalau jadi tadi sebenarnya nggak ditanya sama Pak Andri, income-nya berapa nggak mau sebutin karena gede banget. Yang jago sosmed juga ya katanya ya, sosmednya jago gitu ya, udah dapat AdSense juga, dapat komisi juga, OR-nya juga. Menurut Bu Junita, susah atau gampang sih buat NR jadi NRA? NR jadi NRA, kalau aku pribadi, karena biasa kan ngerekrut ya. itu sekalian kayak, lu beli aja woi, kan dia langsung jadi NRA, kayak gitu. Iya. Jadi selama ini proses rekrutnya kayak gitu ya, jualan sekaligus merekrut atau merekrut sekaligus dengan jualan ya. Artinya ketika dia jadi agent sekaligus dia membeli polis untuk dirinya sendiri ya. Jadi quality control terhadap produk yang dia punyai. Setuju ya? Oke. Kalau bicara seperti ini berarti nggak ada problem nih, karena teman-teman di tempat-tempat yang lain ya, artinya tidak di Alam Sutra, mungkin tidak di Trust juga, di tempat-tempat lain katanya sih problemnya adalah nggak rekrut itu nggak susah. Yang susah itu justru malah membuat orang aktif, membuat orang produksi katanya teman-teman. Saya nggak tahu nih teman-teman ya, tetapi teman-teman kalau teman-teman tahu istilah NR, NRA dan AA, maka ini 3 kategori berbeda nih. New recruit kira-kira syaratnya harus apa teman? AJI dan harus ada BAT juga ya. Mana yang lebih dulu? Nggak ada yang harus lebih dulu ya, pokoknya dua-duanya harus diikutin ya, biar statusnya adalah new recruit atau eligible to serve. Tapi yang disebut dengan NRA ini apa teman-teman? Harus jualan. Harus berapa lama jualannya? 3 Ada bulan. waktunya, betul 3 bulan. Dan ini teman-teman harus dibedain karena ada yang agak ketuker nih. NRA status di sistem sama NRA untuk kerja promosi dan elit. Karena kalau yang promosi dan elit bukan hanya 3 bulan tapi harus ada minimum preminya. Jadi kemarin tuh ada yang, Pak saya mau promosi nih Pak gitu ya, saya seharusnya udah 3 NRA, ternyata kurang preminya. Karena ini harus minimum premi 500.000 betul, atau 3 juta. Betul ya? Nih itu betul. Jadi harus tahu nih teman-teman perbedaannya di sini nih gitu ya. NRA di sistem memang harus satu polis setelah dia bergabung. 3 bulan setelah apa? Setelah ini ya. Yang active agent maksudnya apa teman-teman? Agent-agent yang ada itu aktif setiap bulan. Setiap bulan, betul. Kuncinya ini 1 bulan 1 case. Ini beda lagi nih teman-teman gitu ya. Harus 1 bulan 1 case karena di sistem kita ada yang disebut dengan ini active agent, ada yang disebut dengan agent aktif. Bahasanya sih agak beda ya teman-teman ya.
Ini bahasa di sistem ini bahasa terdaftar untuk tidak terkena terminasi minimum 1 polis dalam waktu 6 bulan. 1 case atau 1 NRA ya di sini ya. Nah, yang terakhir teman-teman, ya saya mau ini dulu. Ada yang disebut dengan productive agent. Ada yang tahu nggak productive agent bedanya apa? Productive agent yang tiap bulan dia ada ke 1 cash. Yes, betul, tapi ada minimum preminya juga. 500.000. Betul. Jadi teman-teman harus dibedain ya, teman-teman ya. Nih, angka-angka ini adalah angka-angka targetnya kita. Tapi gini teman-teman, kalau ada yang ngomong bahwa ngerekrut itu gampang, easy, membuat ini adalah sulit, teman-teman, atau hard, ini kayaknya salah konsep. Kenapa? Karena ini bukan terkait dengan rekrutmen. Ini terkait dengan development, teman-teman. Jadi jangan pernah nyalahin bahwa rekrut itu sulit. Kalau pada akhirnya teman-teman bilang, saya udah rekrut banyak nih San, udah 10 agent yang saya rekrut, nggak ada satupun yang pada akhirnya bisa berproduksi. Sulit rekrut, padahal yang sulit bukan rekrut nih. Kalau dia bilang saya sudah berhasil ngerekrut 10, berarti dia sudah berhasil, teman-teman. Sukses. Dan dia udah tahu pola ngerekrut. Yang harus dia kembangkan adalah pola development. So many things di development, teman-teman. Ada yang disebut dengan training, ada yang disebut dengan coaching, ada yang disebut dengan monitoring, ada yang disebut dengan mentoring, dan lain-lain. Banyak banget yang harus teman-teman kuasai. Sebenarnya PR-nya teman-teman harus dibedakan dua nih. Proses development adalah proses sepanjang hidupnya teman-teman dengan agent-agentnya teman-teman. Sepanjang masa selama dia masih ada di timnya teman-teman ya. Sedangkan proses rekrut adalah membuat mereka akhirnya yakin untuk ikut BAT dan AAJ. Setuju? Tapi pertanyaannya adalah, ada nggak andil dari new recruit ini terhadap agent-agent yang pada akhirnya mau ikut sistem ini? Ada nggak? Teman-teman contoh ya, pernah nggak merekrut 10-10-nya udah aktif, udah ikut AAJ, udah ikut BAT, ada training. Tapi ketika dimasukin ke dalam training, ada nggak yang nggak ikut? Ada, betul ya? Ada nggak ketika teman-teman ada event, meeting, ya? Ada nggak yang nggak ikut? Ada. Ketika teman-teman coaching, ada nggak yang nggak datang? Ada. Ada nggak andil dari sini kira-kira teman-teman? Kalau orang pada akhirnya udah ikut AAJ dan ikut BAT, diajak training nggak mau, kira-kira ada masalah nggak di sini? Ah, Bapak dengan Bapak siapa? Jimmy. Pak Jimmy. Kira-kira ada masalah nggak Pak Jimmy? Kadang untuk dia untuk pembelian pribadi aja yang mengisi sendiri. Nah, yang Bu Junita tadi lakukan ya, bisa jadi seperti itu. Saya nggak ada kepentingan nih, yang penting saya dapat potongan dari premi saya nih gitu ya, dari komisi yang saya bayarkan, bisa jadi seperti itu ya. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Vola. Bu Vola, kira-kira Bu Vola, kalau pada akhirnya kita udah dapat 10 agent yang new recruit ya, udah AJ dan BAT, diikutin training nggak mau, diikutin meeting nggak mau, diikutin coaching nggak mau, ada nggak problem di sini kira-kira menurut Bu Vola? Bu Vola mau ask a friend atau Call friend dia. call a friend? Bu Vola duduknya agak belakangan, menurun dikit Bu. Menurun dikit. Soalnya cantiknya kelewatan semua kita di sini. Bu Vola tegang banget kayaknya. Ada nggak Bu andilnya Bu? Udah miring loh Bapak. Ikut-ikut aja kayak Pak Budi gitu. Saya ikut-ikut aja. Seharusnya ada ya Bu? Seharusnya ada. Ini yang disebut sebagai teman-teman tidak selektif ketika merekrut. Kenapa? Karena kalau teman-teman selektif ketika merekrut, teman-teman seharusnya setiap program yang teman-teman bikin di sini, agent ini komit. Ini yang hilang di bisnis asuransi, teman-teman. Saya mau jujur. Ini yang hilang di bisnis asuransi, komitmen. Kalau teman-teman pernah jalanin bisnis asuransi sebelum tahun 2010-an, apapun program yang dijalankan agensi, orang itu pasti mauan. Mau training pasti datang, mau coaching pasti datang. Bahkan trainingnya training berbayar, orang-orang yang bergabung di asuransi tahun 2010-an ke sini, teman-teman, itu pasti mau bayar. Jutaan pasti mau bayar. Pembicara yang luar biasa dikejar, nggak disuruh, leadernya pasti mau datang. Ini hilang, teman-teman. Saya akan ngomong fair-fairan ya, teman-teman. Ini hilang karena budaya yang sudah berubah sekarang, dan kita harus
hadapi kenyataan itu. Kenapa? Karena semua proses belajaran agak sedikit mudah untuk diraih. Tapi pertanyaannya adalah, dia belajar benar nggak? Teman-teman, orang-orang untuk agent belajar di YouTube kira-kira jadi gampang nggak, teman-teman? Gampang banget. Belajar di media sosial gampang nggak, teman-teman? Belajar cara ngerekrut jadi gampang nggak? Pertanyaan, benar nggak dia belajarnya? Belum tentu. Paham nggak? Belum tentu. Jelas ya, teman-teman ya. So, teman-teman, kita selektif di sini. Artinya harusnya ada seleksi. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang diseleksi dari calon agent ketika dia mau bergabung di asuransi jiwa? Pak Budi, kalau kita mau seleksi Pak Budi, kira-kira yang diseleksi apa ya Pak Budi? Seleksi. Kalau Pak Budi mau ngerekrut saya, Pak Budi kira-kira harus melihat saya itu apa ya, supaya bisa benar-benar jalanin sistemnya di bisnisnya Pak Budi. Kemauan dia juga. Kemauan, bukan kemaluan ya. Untung aja masih kemauan ya. Good, saya setuju. Kalau dari Bu Fola, kalau Bu Fola mau ngerekrut saya, Bu Fola harus melihat ada apa di saya. Potensi. Potensi. Oke. Kalau dari Bu Jinita, kira-kira harus melihat ada apa di saya ya, sehingga saya bisa cocok sama Bu Jinita. Networking. Kalau ada ini nanti aja saya tanya ya Bu. Oh Jimmy. Mungkin pengalaman atau backgroundnya sih. Oke. Background. Oke, kita cek ya teman-teman. Ini saya infoin sedikit aja teman-teman, tetapi ini kita sama-sama belajar ya. Menurut teman-teman ya. Ini mutlak harus ada nggak? Harus. Iya. Harus, karena nggak mungkin agent terekrut kalau dia nggak mau. Setuju teman-teman? Tetapi teman-teman, ini kaitannya bukan dari seleksi, kaitannya dengan apa yang kita omongin ke dia. Kalau omongan kita bagus ke dia, pasti dia akan mau. Setuju? Artinya ini tidak diseleksi nih teman-teman, tapi muncul dari apa yang kita coba untuk sampaikan. Potensi, kira-kira teman-teman harus nggak? Nah, pertanyaan bisa diukur nggak potensi? Bisa sih. Ada nggak teman-teman? Ini kita cek ya, ada nggak? Yang dia dari latar belakang manajer bank, gabung di bisa asuransi jiwa, nggak sukses, ada nggak? Kira-kira bisa asuransi, tapi dia latar belakangnya manajer bank, seharusnya potensinya oke, tapi nggak sukses, ada nggak? Nah, saya mau tanya lagi ke teman-teman, mohon maaf ini bukan mengecilkan, tapi ada nggak yang latar belakangnya justru malah pedagang bakso keliling lagi, gabung bisnis asuransi jiwa, ternyata sukses, ada nggak teman? Ada. Artinya potensi ini bisa dicek nggak? Seharusnya enggak teman-teman. Goals. Yes, betul. Kita coba untuk cek ya teman-teman ya. Potensi ini seharusnya tidak menjadi patokan. Network. Kita balikin lagi deh. Yang punya network seharusnya adalah manajer bank atau tukang bakso kira-kira teman. Nah, iya. Gini. Ini saya dagang bakso nih. Bakso gerobak nih. Ada orang yang beli nih. Pertanyaan itu networknya dia bukan? Iya. Iya, tapi pertanyaannya adalah networknya dia cocok tidak untuk punya asuransi? Belum, enggak semua. Enggak semuanya. Tapi kalau manajer bank, kan ada yang datang nih ke cabang nih. Banyak yang datang, itu networknya dia bukan? Iya. Kira-kira cocok nggak untuk punya asuransi? Bisa jadi lebih cocok, betul. Itu yang disebut dengan network. Network itu bukan jumlah orangnya, tapi network itu dari sisi kapasitasnya nih, marketnya nih, setuju ya? Artinya kalau bicara tentang network, seharusnya adalah manajer bank lebih tinggi dibandingkan dengan tukang bakso. Tapi ini nggak jadi ukuran lagi, nggak fair. Betul? Background juga seharusnya tidak, teman-teman.